dia itu gayanya lebih suka dicela, dia itu suka dihina. Nah, kalau pengalamannya Abu Yazid, Nah, Abu Yazid kurang lebih sama. Pada waktu dia mau kembali ke kotanya di Ustam, dia itu sama mau disambut orang. Bulan ini kebetulan bulan Ramadan, dan dia tidak suka dengan penyambutan itu. Apa yang dia lakukan? Perjalanan pulang, dia langsung ambil roti, dia makan. Ada apa ini? Kata dia. Woi, semua itu orang langsung jengkel. motor banget ya. Kata dia, apa-apaan sufi begini? Kata dia. Ditinggalkanlah. Kalau awam pasti berpikir, oh memang sesat tasawuf. Masa bulan Ramadan dia makan roti? Coba perhatikan konteksnya. Abu Yazid Al-Bustami itu sedang dalam posisi safar, perjalanan. Iya kan? Kondisinya, kondisi yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa, gitu loh. Kita kan kemarin sempat ngobrol berapa kali menyebut tentang Abu Yazid Al-Bustami. Karena memang Abu Yazid ini juga sosok unik dan salah satu yang paling panjang di sini. Cerita dia itu di jilid 2 tentang Abu Yazid. Abu Yazid Al-Bustami itu memang sejak kecil itu dijaga Tuhan. Ibunya itu memang ibunya orang soleha kan. Ibunya itu kalau makan makanan yang syubhat, itu ngamuk-ngamuk di perut itu, di rahim, padahal masih di rahim itu. Oke. Jadi sejak dari kandungan. Akhirnya sampai kemudian dimuntahkan makanan itu, memang sudah dijaga dari ini Abu Yazid itu. Dari rahim kandungan. Dari rahim kandungannya. Nah, tapi memang sisi lain dia itu baktinya kepada ibunya juga luar biasa. Jadi memang dia kelihatannya mendapatkan kemuliaan itu, mendapatkan karomah yang Tuhan berikan kepada dia itu dari bakti kepada ibunya. Kalau kemarin kan macam-macam tuh, ada yang karena mengambil tulisan, ada yang kemudian macam-macam kan. Jadi pada waktu ibunya lagi haus, kedinginan, dia mau minta minum. Waktu itu lagi musim dingin. Sibli cari air minum, nggak ada. Sampai akhirnya dia pergi ke sungai, kan bersih lah kan airnya situ, belum polusi kayak kita sekarang kan. Diambilkan air segar untuk ibunya, tapi ibunya lagi tidur. Dia bingung. Ini ibunya satu sisi kalau dibangunin jangan sampai terganggu tidurnya, sisi lain kalau dia tinggalin ibunya tiba-tiba dia bangun nanti mau minum. Tapi kalau dia letakkan itu air jangan sampai itu nanti air membeku, jadi dipegang aja itu air itu. Sampai dalam cerita itu agak lengket tangannya itu, kayak ditarik itu, kayak nempel itu sama gelas itu. Sampai ibunya bilang, apa yang kau lakukan itu Yazid? Dia kan Taifur panggilannya deh kalau ininya ibunya. Ya Taifur ya. Apa yang ya bukan Ton Taifur, lakon intai dan tempur. Taifur. Apa yang kau lakukan Taifur? Katanya ibu mau minum. Saya takut dia beku. Jadi di situ ibunya terharu dan dia mendapatkan kemuliaan itu, karomahnya itu salah satunya adalah ridho ibu. Kan ridho Allah. Iya, ridhonya Allah itu kan tergantung ridho Allah. Tetapi ada yang unik. Pernah pada waktu dia pengajian sama gurunya, waktu dia masih kecil ini, gurunya kutiplah satu ayat. Misalnya di situ gurunya dia katakan, dia mengutip ayat surah Luqman, di sini disebutkan anishkurli wali walidaika. Katanya agar kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, dan kepada orang tuamu, kepada kedua orang tua. Nah, di situ dia langsung tergerak, guru saya izin pulang. Kemana? Saya mau ketemu orang tua saya. Oke, ini lagi di madrasah, lagi belajar, pulang. Ibu, saya ketemu dengan ayah ini. Bersyukur kepadamu, kepada Allah, dan kepada orang. Iya, ibu. Saya ini harus total. Jadi kepada siapa saya harus bersyukur? Hanya kepada Allah atau kepada bayangin ini, Taifur kecil ini. Kalau saya kepada Allah, tidak mungkin saya bisa total kepadamu.
Iya. Kalau saya kepadamu, saya tidak bisa total kepada Allah. Terbagi-bagi. Iya, terbagi. Jadi dari situ saja dia sudah mau cinta yang total. Dan ibunya mengatakan cintamu harus kepada Allah. Nak. Jadi disitulah memang ininya dia bahwa sejak kecil itu spiritualitasnya memang Artinya peranan sosok ibu ini juga ikut menguatkan perjalanan spiritualitas dia ya. Iya, betul. Iya. Si Taifur, si Abu Yazid kecil. Abu Yazid kecil ini. Nah, Kalau dari do ibunya itu ya. iya. Ridho Tidak hanya- ilahi. Saya suka pancing beliau. Ini karena suka nyanyi dangdut. Aduh. Dia mau nggak nyanyi. Ridho ilahi. Lanjut aja. Aku udah dengar Ridho yang ngomong. Enggak, lanjut Ustaz. Bagus Ridho yang. Nah, jadi dia itu orang yang betul-betul menghormati orang tua. Tetapi karakternya dia memang dari segi ajarannya itu mirip dengan Ibrahim bin Adam. Dia itu gayanya lebih suka dicela. Dia itu suka dihina. Ibrahim bin Adam kan begitu. Nah, kalau pengalamannya Abu Yazid. Nah, Abu Yazid kurang lebih sama. Abu Yazid ini kan kemudian sudah begitu populer, besar sekali namanya. Jadi pada waktu dia mau kembali ke kotanya di Bustam, dia itu sama mau disambut orang. Tapi bedanya kalau orang tahu yang mana Yazid. Bulan ini kebetulan bulan Ramadan dan dia tidak suka dengan penyambutan itu. Apa yang dia lakukan? Perjalanan pulang, dia langsung ambil roti, dia makan. Ada apa ini? Kata dia. Woi, semua itu orang langsung jengkel. Montol banget ya. Kata dia, apa-apaan sufi begini? Kata dia. Ditinggalkanlah. Kata orang, ekspektasi kita terlalu tinggi, berlebihan. Terus apa? Iya. Bukan CEO. Bukan sih. Apa yang dibilang sama muridnya? Coba lihat. Kita menjalankan syariah aja, mereka tahu. Coba. Kalau awam pasti berpikir, oh memang sesat tasawuf. Masa bulan Ramadan dia makan roti, terus bisa-bisanya dia bilang kita menjalankan syariat. Coba perhatikan konteksnya. Abu Yazid Al-Bustami itu sedang dalam posisi safar, perjalanan. Iya kan? Kondisi yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa. Gitu loh. Apalagi ditambah itu. Bukan yang kita lagi mukim, lagi segala macam, memang perjalanan. Dan dia tunggu sampai semuanya sepi. Mulai tadinya ramai memuji dia, sampai ramai menghina dia, sampai pada malam harinya dia baru pergi temui ibunya. Di dalam dia dengar ibunya bermunajat, ya Allah, kumohon lindungilah anakku yang terbuang. Jadikanlah semua guru-guru spiritual itu, guru-gurunya itu cinta kepadanya. Dia menangis dengar doa munajat ibunya, lalu ketok-ketoklah, ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Anakmu yang terbuang. Dia masuklah di situ. Jadi luar biasa. Tapi memang ajaran utamanya dia itu apa itu? Menghinakan diri. Menghinakan diri. Itu kalau dalam tasawuf apa disebutnya itu? Gaya-gaya begitu tuh. Malamatiyah. Malamat mencela, menghina. Malamatiyah. Iya.